Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, hari ini Senin 4 Mei 2020, saya akan memberikan informasi terkini perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini Provinsi Lampung mempunyai ODP 3.234, di mana 2.700 orang sudah selesai dipantau dan 533 orang masih dalam pemantauan, dan ada ODP yang meninggal 1 orang. Untuk pasien dalam pengawasan, Provinsi Lampung saat ini mempunyai 80 orang, di mana 15 orang masih berada di ruang isolasi, sedangkan yang sudah keluar hasilnya negatif itu ada 52 orang, dan yang meninggal pada status PDP adalah 13 orang. Untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 di Lampung saat ini ada 54 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi ada 32 orang, yang meninggal 5 orang, dan yang sembuh 17 orang. Untuk pasien konfirmasi positif nanti akan saya sampaikan rilisnya tambah 4 orang pada hari ini untuk Provinsi Lampung. Ya, ada pertanyaan masih menunggu berapa jumlah sampel yang harus kita terima dari BPL Palembang. Saat ini kami masih mempunyai 36 sampel, baik dari pasien lama maupun dari pasien hasil tracing. Kenapa banyak? Karena untuk menyatakan negatif atau untuk menyatakan seorang pasien sembuh itu harus mengalami pemeriksaan sampel, hasilnya harus negatif sampai 2 kali. Jadi 36 sampel bukan berarti pasien baru semua, tapi juga pasien dari hasil tracing yang saat ini sudah berstatus konfirmasi positif, dan tentu harus diulang swabnya. Jadi jumlahnya ada 36. Ya. Saya akan merilis ada 4 orang pasien baru di Provinsi Lampung. Yang nomor 1 adalah pasien kami nomor ke-51, yaitu OTG konfirmasi positif COVID-19, seorang wanita 44 tahun yang berasal dari Kabupaten Pesawaran. Seorang nyonya ini merupakan OTG kontak erat dari kasus kami pasien nomor 26. Ya, sejak tanggal 15 April 2020 telah dilakukan rapid test, hasilnya adalah non reaktif, artinya negatif. Selanjutnya tanggal 22 April 2020 dilakukan pengambilan swab pertama, dan pada tanggal 28 April 2020 hasil swab telah datang dan dilakukan swab kedua. 3 Mei 2020 telah juga dilakukan pemeriksaan lab dan hasil dinyatakan positif COVID-19. Kondisi pasien kami nomor 51 ini sehat, tidak bergejala, dan saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya pasien kami nomor 52, yaitu seorang laki-laki 55 tahun, alamatnya adalah dari Bandar Lampung. Beliau ini adalah teman kelompok pengajian yang merupakan OTG dari pasien konfirmasi positif, yaitu pasien kami nomor 48 dan pasien kami nomor 29. Saat ini pasien kami nomor 52 ini keadaannya sehat dan juga sedang menjalankan isolasi mandiri. Nah, pasien konfirmasi positif yang nomornya 53, pasien kami nomor 53, seorang laki-laki 70 tahun, ya, alamatnya adalah di Lampung Selatan. Yang bersangkutan adalah seorang profesional ya yang berpraktik di daerah Kalianda, Lampung Selatan. Tanggal 11 April 2020 yang bersangkutan menerima kunjungan berobat dari pasien Tuan KA dan disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Yang kemudian diketahui pasien KA ini ditetapkan sebagai pasien PDP dengan hasil swabnya adalah negatif. Mulai tanggal 13 April yang bersangkutan sudah tidak lagi membuka praktek dokter. Tanggal 17 April yang bersangkutan mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dan dilakukan rapid test untuk COVID-19, hasilnya adalah non reaktif atau dalam arti negatif. Tanggal 27 April 2020 penderita kembali mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah
di Kabupaten Lampung Selatan dengan keluhan batuk. Kemudian dilakukan rapid test ulang dan hasilnya adalah non reaktif juga, dalam arti adalah negatif. Kemudian petugas rumah sakit mengambil spesimen swab tenggorokan, langsung dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan penderita juga langsung dirawat di ruang isolasi. Tanggal 28 April 2020, penderita dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan scanning. Dan sesampainya di rumah sakit swasta tersebut, yang bersangkutan diperiksa oleh seorang dokter spesialis paru dengan keluhan sesak, batuk, demam, ada diare 4 kali, lemas, tidak nafsu makan. Hasil lab leukositnya menunjukkan rendah, limfositnya juga rendah, dan hasil ronsen efusi pleura sebelah kiri. Kemudian pihak rumah sakit swasta menyarankan untuk dilakukan perawatan terhadap tuan ini. Dan tanggal 2 Mei 2020, hasil pemeriksaan sampel yang bersangkutan telah diterbitkan oleh Balai Besar Lab Kesehatan Palembang dengan hasil pemeriksaan swabnya adalah positif. Selanjutnya OTG pasien kami nomor 54 merupakan juga seorang OTG konfirmasi positif, di mana beliau adalah seorang laki-laki usianya 16 tahun, ya, asal dari Lampung Tengah atau Jati Datar, Lampung Tengah. Kronologisnya, tanggal 17 April 2020 pulang dari pesantren Temboro sampai di Jati Datar, Lampung Tengah tanggal 18 April. Kondisi pasien sehat, tidak ada keluhan, dan pulang ke rumah melakukan isolasi mandiri di rumah. Tanggal 27 April 2020, pasien diantar ke posko Balai Kampung Mataram Udik untuk dilakukan screening dan juga dilakukan rapid test, hasilnya adalah positif atau reaktif. Setelah diketahui reaktif, langsung juga dilakukan pengambilan swab, ya, dari sputum waktu itu dan serum. Saat ini pasien tidak ada keluhan dan tidak ada gejala dan dalam keadaan baik. Demikianlah press release yang kami sampaikan untuk 4 orang pasien baru yang terdata sebagai pasien konfirmasi COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan sudah ada ketentuan, kita juga sudah koordinasi dengan Kadis Kesehatan Kabupaten Kota bahwa OTG dengan konfirmasi positif harus dilakukan isolasi, tidak di rumah tapi di satu tempat, boleh di rumah sakit yang ditunjuk sebagai isolasi pasien rujukan COVID-19 positif sebagai OTG, ataupun di suatu tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah masing-masing agar lebih terpantau kegiatan daripada OTG yang konfirmasi positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk informasi, saat ini memang kasus demam berdarah di Provinsi Lampung sudah mulai menurun dengan cepat. Ini mungkin karena juga himbauan-himbauan untuk di rumah tetap kita melakukan pemberantasan sarang nyamuk bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah. Dan yang selanjutnya saya juga ingin masyarakat jangan panik, ya, tetap melakukan ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Tentu di bulan yang penuh berkah ini semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Yang paling penting mungkin doa kita adalah kita minta sehat dan minta segera pandemi global COVID-19 ini juga berlalu dan selesai di Provinsi Lampung. Masyarakat mungkin kalau melihat data kesehatan, data tentang informasi ke sini, tidak perlu panik di mana kasusnya memang terus bertambah setiap hari. Tapi kami dari jajaran Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit, semua rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung tentu berusaha dengan keras menjaga pasien-pasien dalam pengawasan dan juga OTG yang konfirmasi positif. Mudah-mudahan sehat dan bisa sembuh tentunya. Kita berdoa bersama-sama ya masyarakat agar pandemi global COVID-19 ini di Provinsi Lampung cepat berakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Masyarakat Lampung yang kami hormati, pada kesempatan ini saya tidak bosan-bosan ingin
mengajak kembali kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung untuk kita meningkatkan disiplin kita. Yang pertama tentu disiplin dalam menjaga jarak, yaitu physical distancing atau social distancing minimal 1 meter. Juga kita berdisiplin dalam untuk meningkatkan imunitas tubuh kita sendiri, yaitu dengan cara kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah jangan lupa cuci tangan pakai sabun sesering mungkin di air yang mengalir, dan juga meningkatkan stamina tubuh dengan cara adalah kita melakukan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya berolahraga, dan juga bisa untuk meningkatkan imunitas adalah dengan kita berjemur, ya. Dan kita disiplin juga dalam menghindari kelompok orang. Yang dibilang berkelompok itu jika kita bersama-sama dalam satu kelompok itu lebih dari 5 orang. Jadi tidak boleh, sebaiknya hindari untuk kita berbicara dalam satu kelompok itu lebih dari 5 orang. Dan yang paling penting lagi adalah jangan lupa pakai masker. Ini maskerku, mana maskermu? Dan maskerku untukmu, maskermu tentu untukku. Dengan masker bisa memutus rantai penularan virus yang sangat efektif. Dan yang terakhir adalah kita sebaiknya jika tidak ada keperluan berada di rumah saja, itu lebih baik. Dan di rumah juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga yang lain, terutama adalah menjalin silaturahmi, dan juga kita bisa membantu memberantas sarang nyamuk yang ada di sekitar rumah kita agar kasus demam berdarah yang ada di Provinsi Lampung ini bisa terus menurun.